Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan yang kemarin ya lor, soal budidaya gurami. Kenapa saya bilang untungnya besar waktu tahun kemarin ya lor. Ini kalau ini satu kolam ini satu kolam ini tidak saya jual, ini sampai 4 tahun lor. Tapi sudah saya jual sekitar 20 pasang. Sebenarnya 20 pasang cuma 40, kemarin isi 64 ya lor. Saya cuma jual 20 pasang, itu laku 8 juta. Nah, ini masih ada sekitar 8 pasang lor. Ini masih 8 pasang. Karena yang lain yang 15 itu lor, jantan. Jadi kita goreng. Kalau kebanyakan jantan nggak bagus ya lor. Nah, yang 3 kolam ini tahun kemarin itu modalnya itu 750, terus pakannya 400, jadi sekitar 1.150.000 ya lor. Nah, setelah 3 bulan kan nggak kita kasih umpan PF itu enggak. Kemarin pakai PF 1000 itu cuma habis 10 kilo. Setelah 3 bulan kita kasih kayak gitu lor, makan tuh kita kasih gitu tuh. Nah itu ya lor, itu cuma daun-daunan, itu seterusnya. Dan airnya sangat keruh tuh lor, tidak mati. Nah, airnya sangat keruh, tidak mati. Karena gurami itu tidak sama dengan nila. Kalau nila itu kan biasanya kalau pakai aerator, kalau nggak pakai aerator misalnya listrik mati, dia akan lemes dan lama-lama juga mati. Itu kalau nila. Nah, kalau gurami ini enggak. Nah, tahun ini rencana nggak akan saya jual buat konsumsi ya. Kalau masalah permintaan pasar banyak, kurang-kurang terus. Tapi saya pikir kalau untuk tabungan itu lebih untung yang gede. Karena ini dulu modalnya itu cuma 64.000, sama pakannya itu sekitar 5 kilo lah, nggak sampai. Waktu itu masih itu ya lor, beli 1 kilo gitu dulu. Dan setelah gede 4 tahun ini satu pasang bisa sampai 400.000. Karena kalau satu pasang itu bisa sampai 5 kiloan lor, bisa sampai 5 kiloan. Tapi kalau untuk induan memang mahal, jadi nggak saya jual buat konsumsi. Nah, kenapa saya bilang untuk tabungan? Kalau kita nabung di bank uang segitu dapat berapa? Dan ini umpan sudah nggak beli lagi. Kita coba ya, ambil gurami Padang. Nah ini umurnya sama loh, umurnya sekitar 1 tahun juga. Kita ambil, kemarin kan belum ngambil kolam sana itu gurami Padang ya loh. Ini loh, ini gurami Padang. Gurami Padang ini usianya juga sama. Usianya 1 tahun lor, kurang 1 bulan ya, sekitar waktu itu belinya bulan Januari, berarti ini sekitar 11 bulan. Ini gurami Padang lor. Ini katanya ini harganya lebih mahal dengan gurami-gurami biasa. Nah, kenapa saya bilang sangat potensi? Nanti kita cerita.
Nah, gitu lur. Kalau usaha saya itu, kalau ini usaha yang saya tekuni sales ya lur. Kalau ini hanya sebagai tabungan. Tapi tidak menutup kemungkinan saya nanti akan mengembangkan, karena ini lur, saya usaha puyuh. Nah, seperti ini gagal. Ini modalnya nggak sedikit. Nih, kita lihat dari dalam. Oke. Ini ya lor. Nah, ini dulu kandang puyuh lor. Kandang puyuh saya kapasitas 5.000 ekor. Tapi nggak potensi. Ini modal dengan rumahnya ini 100 jutaan. Kandangnya langsung kita jual kandangnya. Ini masih sisa ada 1.000 pasang ini. Ini masih 1.000 pasang kandang puyuh. Itu juga mau saya jual juga. Karena puyuh itu kalah dengan pengepul loh. Kalah dengan pengepul. Jadi kalau misalnya harganya stabil bagus, nanti terus pengepul itu bermain. Itulah kalau kita itu nggak jeli soal usaha. Makanya saya bilang untuk pemuda-pemuda atau untuk remaja yang ingin usaha, itu kita harus teliti. Saya itu bermacam-macam usaha itu lor. Tapi sampai sekarang itu saya bisnisnya sales, masih sebagai sales. Dan itu yang bisa untuk makan harian. Nah, kalau untuk tabungan, saya kira gurami itu tadi. Nah, kandang ini nganggur ini lur. Karena kandang ini sudah nggak saya pakai. Nanti entah buat apa, mungkin kalau misalnya ada ide lagi, kita akan usaha lagi. Dan jangan lupa subscribe ya lur. Kalau ingin mengikuti saya, subscribe, tekan tombol lonceng. Bukannya apa-apa, kok wah itu bapaknya itu minta di subscribe biar subscribe-nya banyak untuk YouTube. Tidak sama sekali lor. Kalau untuk YouTube, saya ini ya orang berharap, tapi nggak begitu. Itu ya lor. Jadi hanya untuk motivasi saja, untuk motivasi bagaimana caranya orang itu bisa usaha, dan usaha dari kecil, bukan dari langsung besar itu bukan. Nah, gitu ya lor. Ini adalah motivasi. Jadi kalau usaha puyuh ini tidak ada hasilnya sama sekali. Bukannya saya itu menjatuhkan istilahnya itu orang-orang peternak puyuh itu tidak. Tapi itu kenyataan. Jadi modal kita itu kemarin itu 100 juta lor. Sama sekali nggak kembali. Jadi kalau ingin usaha, yaitu tadi, satu adalah potensi gurami yang tidak ada resikonya dan kemungkinan mati itu sangat kecil. Kalau misalnya mau dikembangbiakkan banyak, lah itu nanti kita jalan lagi, kita kembangkan lagi. Ini lokasi masih lebar, dan jangan lupa ikuti terus ya, ikuti terus masalah perkembangan usaha kecil. Jadi kalau mengikuti saya itu hanya ingin memotivasi, bukan untuk mencari subscribe ya lor. Tapi kalau Anda ingin mengikuti, suka dengan video saya, silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng. Jangan lupa ya, ikuti terus Mitos, pejuang motivasi, inovasi, inspirasi, dan edukasi. Kadang-kadang juga wisata lor, wisata jalanan, atau pokoknya yang jelas kalau saya suka, saya buat konten, tetap saya suka buat konten, karena hidup itu hanya menunggu waktu ya lor. Jadi cari kesenangan saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.